Selamat pagi, Ibu Yus. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Dewi, sehat? Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ibu Yus, sepertinya hari ini terlihat murung deh. Kira-kira ada yang mau diceritakan kepada saya? Iya, begini Bu, tadi saya ngajar seni budaya di kelas 9B. Ya seperti biasa yang pernah saya ceritakan ke Ibu juga terkait anak-anak yang ya gimana ya, yang kurang semangat gitu belajarnya ya. Nggak tahu apakah karena cuaca atau memang sedang tidak mood gitu. Jadi saya sedikit kesal tadi di kelas seperti itu. Kesel ya Bu, soalnya anak-anaknya kali ya Bu ya. Nah, kira-kira Iya. nih Bu Yus nih, karena Bu Yus terlihat murung nih, kira-kira ada nggak nih tujuan Bu Yus untuk dalam pertemuan kita pagi ini nih? Mau ngapain nih Bu Yus? Ya, mungkin tujuannya dari pertemuan ini saya mau diskusi ya Bu, diskusi sharing gitu. Siapa tahu dengan kita berdiskusi saya mendapatkan pandangan atau pencerahan yang baru seperti itu terkait anak-anak, khususnya waktu pelajaran saya. Nah, apa saja nih kira-kira rencana yang sudah Bu Yus siapkan untuk pertemuan kita pada diskusi hari ini? Yang sudah saya persiapkan mungkin ceritanya kali ya Bu ya, cerita bahwa anak-anak ini tadi ya pas pelajaran memang jam terakhir gitu. Jadi eh, ya saya mempersiapkan diri gitu untuk berceritakan kepada Bu Dewi Ya, terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi di kelas 9B seperti itu. iya. Kira-kira Bu Yus nih terkait kurang aktifnya atau kurang fokusnya anak-anak di kelas 7B ya tadi ya Bu Yus ya? 9B Bu. Oh 9B terkait kurang fokusnya anak-anak ini kira-kira nih murid yang Bu Yus apa sih Bu Yus anggap aktif itu murid yang seperti apa Bu Yus? Yang aktif itu dalam arti yang positif ya Bu, maksud saya. Jadi bukan aktif yang lari ke sana, lari ke sini, bukan seperti itu. Tapi ketika misalnya kita memberikan sebuah pertanyaan pemantik, anaknya itu mau menjawab gitu, terlepas dari benar atau salah seperti itu. Kemudian ketika kita mengajak mereka memikirkan sesuatu, mereka aktif untuk melakukan itu gitu. Jadi tidak tidak satu arah pembicaraan di kelas seperti itu. Kemudian eh, aktif juga dimaksudkan walaupun kelas itu berisik mungkin karena mereka diskusi, menurut saya itu juga indikator kelas yang aktif gitu. Jadi tidak hanya gurunya yang ngomong, siswanya mendengarkan, tapi sebaliknya gitu sama-sama aktif saling berdiskusi seperti itu, Bu. Nah, jika nih Bu Yus ya, saya misalkan saya buat level dalam kelas Ibu ini nih dari level 1 sampai dengan level 10, kelas yang Ibu ajarkan ini kalau level 1 itu kita anggap itu kurang ideal ya Bu Yus ya. Kalau kelas apa tingkatannya 10 itu kita anggap itu ideal. Kira-kira nih kelas yang sudah Bu Yus ajarkan tadi itu targetnya itu ada di level berapa gitu Bu Yus nantinya? Kalau target saya mungkin kalau maksimal harusnya maunya 10 ya Bu ya, tapi mungkin kalau melihat secara fakta 8 atau 9 juga mungkin sudah ideal gitu. 9 Hmm, lah gitu ya. ya. Iya benar ya, kalau 9 aja udah ideal ya menurut kita Bagus ya, gitu dengan ya. anak-anak yang kurang semangat atau kurang aktif dalam pembelajaran ya Bu Yus ya. Nah Mhm. kira-kira Bu Yus nih ya, apa apa saja nih ya kekuatan yang kira-kira sudah Bu Yus miliki untuk mencapai tujuan Bu Yus, tersebut gitu, untuk mencapai level yang, kita anggap ideal gitu loh Bu Yus? Mungkin kalau bicara kekuatan, apa ya, saya kurang tahu ya kekuatan saya apa, gitu. Tapi mungkin kalau di kelas, saya bisa menjadi tidak terlalu gimana ya Bu, misalnya menjadikan mereka sebagai teman teman belajar gitu, bahasanya lebih akrab tapi tetap ada memberikan batasan gitu supaya mereka belajarnya tidak terlalu tegang karena misalnya saya pernah merasakan waktu di SMA tuh kalau kita udah takut sama gurunya gitu, pelajarannya juga akan susah untuk masuk ke pikiran kita gitu kan, Iya karena betul kita betul. fokus gimana gimana nih kalau saya salah seperti itu. Jadi mungkin kekuatan saya yang saya lihat gitu dan saya rasakan
mungkin bisa memiliki koneksi yang lebih akrab dengan murid gitu. Jadi terkesannya tidak terlalu tegang seperti itu, tapi tetap memberikan batasan yang memang wajar antara guru dan murid seperti itu, Bu. Berarti kita berusaha untuk menjadi teman kali ya Bu Yus ya, supaya anak-anak itu bisa mau apa sih enjoy gitu ya ketika belajar bersama kita ya Bu Yus ya. Iya. Nah, Bu Yus, dari apa sih namanya tadi kekuatan yang sudah Bu Yus anggap miliki dalam diri Bu Yus tadi, kira-kira ada nggak nih hambatan yang mungkin menghalangi Bu Yus sendiri dalam meraih tujuan yang sudah Bu Yus rencanakan agar peserta didik atau murid Bu Yus sendiri itu menjadi fokus atau aktif kembali? Mungkin hambatannya saya takutnya jadi kebablasan ya Bu ya. Maksudnya jadi kebablasan di sini jadinya terlalu teman gitu. Jadi murid-murid itu merasa tidak memiliki batasan antara saya dan mereka gitu. Yang saya takutkan itu dan hambatannya mungkin yang saya takutkan itu. Kemudian yang saya takutkan juga mereka selalu menganggap bahwa pembelajaran seni budaya itu ya hanya sekedar bernyanyi dan tidak memiliki teori yang cukup dan harus dipelajarin seperti itu, Bu. Hambatannya di situ. Jadi saya takut anak-anak itu bakalan ya kebablasan gitu. Sayangnya Ya. iya. Nah, kira-kira Bu Yus nih, setelah kita Bu Yus memiliki kekuatan yang sudah Bu Yus miliki, kemudian hambatannya Bu Yus sudah kira-kira sudah Bu Yus ketahui gitu ya Bu Yus ya. Nah, solusi dari Bu Yus sendiri ini apa gitu untuk untuk membantu menyelesaikan permasalahan Bu Yus ini, kira-kira solusinya apa? Solusinya mungkin saya butuh rekan kerja gitu ya Bu, yang mengingatkan atau melihat saya mengajar gitu, supaya ketika misalnya saya terlalu kebablasan gitu, ada yang mengingatkan dari rekan kerja seperti itu. Mungkin Bu solusinya. Atau mungkin di RPP atau membuat sticky note gitu ya di laptop atau dimanapun gitu supaya tidak terlalu kebablasan gitu Bu. Nah, Bu Yus, tadi kan Bu Yus sudah punya rencana gitu ya untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa ini nih ya. Nah, kira-kira nih dalam pelaksanaannya nih kapan Bu Yus akan melaksanakan rencana Bu Yus agar siswanya ini menjadi aktif gitu dalam pembelajaran? Kira-kira kapan itu Bu Yus? Mungkin kalau untuk khusus kelas 9B ini saya rencananya mungkin akan melakukan ya setiap pelajaran jam mereka ya Bu. Jam pelajaran seni budaya di kelas 9B. Mungkin saya juga nanti rencananya mau membuat ya semacam ice breaking gitu supaya mereka lebih segar dulu ya. Karena kan di jam terakhir ya Bu. Wajar lah gitu. Kita aja guru kadang-kadang dapat seminar atau apa di jam makan siang tuh pasti udah mulai mengantuk gitu ya, manusiawi. Nah mungkin nanti rencana saya akan laksanakan ini setiap jam pelajaran mereka di jam terakhir itu dengan mendahului dengan ice breaking mungkin. Jadi mereka aktif dulu semua saraf-sarafnya gitu biar nggak ngantuk juga kali ya. Ya, karena memang biasanya kalau jam-jam terakhir itu memang waktunya mengantuk ya kalau anak-anak, jadi mereka kurang aktif gitu ya Bu Yus ya. Nah Bu Yus nih dalam pelaksanaan Bu Yus dalam melaksanakan pembelajaran yang membuat siswa aktif ini, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bu Yus melakukan hal tersebut begitu Bu Yus? Mungkin ada nggak pihak-pihak yang Bu Yus bisa mendorong atau membantu Bu Yus untuk meningkatkan keaktifan belajar murid Bu Yus ini? Kalau mungkin dari salah satunya mungkin bisa juga murid ya. Jadi mungkin kita bisa mengajak murid menugaskan anak-anak tuh yang siapa yang punya tebak-tebakan gitu ya. Jadi lebih melibatkan murid atau kemudian juga berdiskusi dengan rekan guru atau guru-guru yang lebih memiliki pengalaman seperti itu Bu. Jadi kita berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita, termasuk juga muridnya. Karena kan kadang-kadang murid ini punya kreativitas yang tanpa batas ya Bu. Jadi mungkin mereka bisa menghidupkan suasana kelas, jadinya mereka aktif nantinya ketika belajar seperti itu Bu. Nah, Bu Yus, dari tadi kegiatan yang akan Bu Yus segera lakukan dalam melaksanakan pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif tadi, kira-kira berapa lama sih waktu yang Bu Yus bisa perlukan untuk mencapai tujuan dari Bu Yus tersebut, itu kira-kira berapa lama?
Bisa Kalau terlihat gitu loh, bisa terlihat, mhm, murid ini menjadi, "Oh anak saya sudah mulai aktif lagi nih, kira-kira berapa lama nih jangka waktunya?" Gitu loh kira-kira. mungkin harus ada sekitar 3 sampai 4 kali pertemuan ya, Bu. Karena 3 kalau sampai 4 misalnya kali. sekali iya, kalau cuman sekali pertemuan, mereka mungkin belum terbiasa dengan metode kita gitu ya. Ada temen yang, apa, terlibat dalam ice breaking atau keaktifan di kelas gitu. Mungkin, bisa terlihat di pertemuan ketiga gitu kali, Bu, ya. Nah, Bu Yus, kira-kira nih ya dari pembicaraan kita tadi ini, apa saja sih yang, bisa apa sih, bisa diperhatikan sebelum kita melaksanakan, sebelum Bu Yus melaksanakan rencana Bu Yus untuk meningkatkan keaktifan belajar itu kira-kira, apa yang bisa diperhatikan oleh Bu Yus sebelumnya gitu loh? Misalnya dengan, mengubah metode belajar atau Mhm. medianya dikembangkan atau mungkin, sebelumnya Bu Yus bisa melihat, siswanya atau membagi siswanya berdasarkan gaya belajarnya atau kemampuannya atau kesiapannya begitu. Kira-kira, rencana yang bisa, Bu Yus perhatikan sebelumnya untuk melaksanakan rencana Bu Yus agar siswa menjadi aktif itu apa begitu? Mungkin kalau rencananya akan memperhatikan murid ini dulu ya, Bu. Misalnya, keaktifan itu juga kan dipengaruhi beberapa hal gitu ya, apakah ya seperti yang saya bilang tadi, kalau mereka itu belajarnya di jam terakhir, jam rawan-rawan sangat ngantuk, itu juga kan sangat berpengaruh ya. Kemudian apakah mereka sudah makan siang dan sebagainya juga itu sangat mempengaruhi menurut saya. Jadi mungkin rencana saya akan memperhatikan kira-kira hal-hal apa yang membuat mereka kurang aktif di kelas. Apakah memang itu lingkungan belajar, ataukah memang itu metode yang saya gunakan, atau hal lain seperti itu. Jadi mungkin rencana awalnya seperti itu. Ya, dari rencana yang sudah Bu Yus tadi sudah jabarkan barusan tuh, kira-kira tindak lanjut dari rencana Bu Yus itu apa nantinya? Tindak lanjutnya setelah melaksanakan rencana yang barusan Bu Yus sebutkan tadi. Ya setelah saya melakukan rencana yang tadi, mungkin saya akan eksekusi gitu ya di kelas. Setelah saya tahu kira-kira apa kendalanya, saya akan eksekusi di kelas. Setelah itu mungkin seperti biasa yang saya lakukan di kelas, saya melakukan refleksi kepada anak-anak, baik itu dari materi apa yang mereka dapat setelah mereka mempelajari materi itu, kemudian juga dari cara mengajar gurunya, supaya apa? Supaya saya sebagai gurunya juga mendapatkan feedback. Apakah memang saya mengajarnya membosankan? Jika memang seperti itu kan saya memiliki apa ya? Saya punya kesempatan untuk memperbaiki diri seperti itu. Karena memang ya kita harus menerima bahwa tidak semua murid menyukai pelajaran kita ya. Yang pertama kan ada juga faktor eksternal mereka memang nggak suka pelajaran sesuatu pelajaran gitu. Kemudian juga murid itu juga kadang suka pelajaran kita karena pribadi kita gitu kan Bu. Jadi mungkin dari setelah rencana yang sudah saya lakukan, tindak lanjutnya melakukan refleksi Bu. Ya, bagus sih Bu Yus sudah berkomitmen untuk melakukan refleksi di setiap pembelajaran ya Bu Yus ya. Nah, kira-kira nih apakah dari komitmen Bu Yus tadi itu tentang refleksi pembelajaran tadi, Bu Yus berani untuk bertanggung jawab atas komitmen untuk melakukan refleksi pada setiap pembelajaran Bu Yus, kira-kira seperti itu? Iya, karena setelah mempelajari yang bagaimana pentingnya melakukan sebuah refleksi, dan tidak terlalu susah juga gitu ya membuat refleksi karena tinggal memberikan beberapa pertanyaan singkat, kemudian ditambah dengan bagaimana cara kita mengajar, mungkin saya bisa berkomitmen sepertinya ya, Ya. karena memang maksudnya tidak tidak seperti membuat soal ujian akhir sekolah kan gitu, akhir akhir semester gitu. Saya berkomitmen untuk melakukan refleksi Bu. Biasanya saya lakukannya setiap bab selesai seperti itu. Oh, iya. Baik Bu Yus, semangat ya, dalam melanjutkan pembelajarannya. Semoga nantinya murid-murid Bu Yus menjadi murid yang aktif gitu ya, yang, selalu semangat untuk belajar ya Bu Yus ya. Semoga diskusi pertemuan kita pada pagi hari ini membuahkan manfaat buat Bu Yus dan juga murid-murid kita nanti di kelas ya Bu Yus ya. Terima Ya, kasih. Ya, terima kasih atas pertemuannya hari ini Bu Yus. terima kasih Bu Dewi. Iya, sama-sama. Oke.